Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, Esensi MT. Di video materi kali ini, yaitu mata kuliah Kimia Pangan, pertemuan ke-10 ini saya akan bahas mengenai zat aditif, yaitu mulai dari sifat-sifatnya, untuk apa sih kita menggunakan zat aditif, dan juga keamanan atau safety dari zat aditif yang kita gunakan tersebut. Kira-kira seperti itulah inti dari video kali ini. Tapi sebelum saya mulai materinya, seperti biasa saya memberikan video singkat mengenai Food Additives 101, di mana sumbernya adalah dari WebMD YouTube channel. Ya intinya sih mengenai segala sesuatu yang mengenai food additive atau zat aditif pada makanan ini. Oke, kita tonton saja dulu bareng-bareng ya. Have you ever flipped over a box of cereal, read the label, and wondered, what is lecithin and all this other stuff, and why is it in my food? Technically, a food additive is just anything added to a food during its production, processing, or packaging. So, unless you grow, harvest, and process all your own food, you've almost certainly eaten additives at some point. In fact, we've been using simple additives like salt, vinegar, sugar, herbs, and spices to change and preserve our food for centuries. They keep eating interesting. But modern food engineering means tons of new additives. The Food and Drug Administration regulates over 3,000 of them, including all those tongue twisters on that label. Some are natural, like beet powder used to add color, while others are artificial, like synthetic sweeteners used in diet soda. Long, unfamiliar names may be hard to pronounce, but that doesn't automatically mean they're bad. Just like natural ones aren't always healthier. Most additives fall into a few basic categories. Preservatives keep food from spoiling, while spices, sweeteners, and acids change flavor, and added vitamins and minerals supply extra nutrients. Many additives change texture in some way, adding bulk, for example, or keeping oil and water mixed together so your ice cream stays creamy. But here's where it gets tricky. Not everything that's added to your food is regulated by the FDA. Why not? Well, there's a loophole. Some additives are privately tested and deemed generally recognized as safe outside of FDA review. Also, remember that while food labels should tell you what additives are in there, they won't say how much or how your body may react to them. In the end, if you're worried about certain additives, it's up to you to learn more about them so you can make informed choices and feel good about the foods you eat. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasan singkat atau gambaran apa sih mengenai zat aditif dalam makanan itu. Jadi, barulah saya masuk ke materinya. Jadi zat aditif pada makanan itu dari bahasa Inggris ya, addition. Jadi ya zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Definisinya atau dari definisi, zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampurkan ke dalam makanan pada waktu pengolahan makanan itu, baik itu secara disengaja ataupun tidak disengaja. Intinya zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan itu maksudnya adalah zat aditif. Jadi diatur ini di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Di mana yang dimaksud bahan tambahan pangan atau zat aditif ini adalah bahan ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Di Indonesia, pemakaiannya ini diatur oleh Departemen Kesehatan (Depkes), sedangkan pengawasannya oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Itu kira-kira sekilas mengenai zat aditif makanan ini. Nah, untuk apa sih zat aditif ini ditambahkan dalam makanan? Apalagi karena bisa kita lihat di video tadi, ada yang berbahaya, ada yang tidak, tapi berbahaya atau tidak tetap kita gunakan karena memang dari tujuannya ada 5 yang utamanya untuk penambahan zat aditif ini ke dalam makanan. Yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Kenapa? Karena biasanya pada proses pengolahan makanan itu, zat gizi ada yang rusak atau bahkan hilang gitu. Makanya tambahkan aditif ini untuk mempreservasi atau menjaga nilai gizi dari makanan tersebut. Yang kedua, ini yang juga biasanya alasan kenapa ditambahkan aditif, agar makanan lebih menarik. Jadi, seperti di foto ini misalnya. Kalau ada warna-warni seperti ini, orang lebih tertarik gitu untuk makan daripada ini anggaplah warnanya jadi putih semua, putih polos, tidak ada warna-warninya. Itu kan jadi tidak terlalu menarik ya untuk dimakan. Walaupun mungkin rasanya enak, tapi kita kalau dari visual saja sudah tidak tertarik, biasanya sudah tidak tertarik juga untuk memakannya gitu. Nah, yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga.
Jadi ini juga masuk ke yang nomor satu ini, supaya selain nilai gizinya terjaga, mutunya dan kestabilan makanannya terjaga juga. Lalu yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet. Jadi biasanya kalau yang alami atau yang tanpa zat aditif itu, kandungan gizinya terlalu tinggi sehingga tidak bisa digunakan untuk diet. Makanya tambahkan zat aditif untuk membantu dietnya tersebut gitu. Yang kelima, yang terakhir adalah agar makanan lebih tahan lama disimpan. Ini juga biasanya yang alasan utama kenapa banyak digunakan zat aditif padahal berbahaya. Tapi tentu saja penggunaannya tetap ada aturannya yang sudah diatur oleh ini tadi PP nomor 28 tahun 2004 ini. Oke. Jadi tujuan penambahan zat aditif itu adalah 5 hal ini. Lalu apa sih fungsi zat aditif pada makanan? Jadi kenapa ditambahkan? Karena ada 8 fungsi utama zat aditif pada makanan ini, di mana salah satunya adalah pewarna supaya makanannya menjadi menarik, lalu sebagai penyedap rasa dan juga aroma supaya sama, ini juga supaya makanannya lebih menarik, sebagai antioksidan. Antioksidan itu adalah zat yang bisa mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas, kira-kira seperti itu. Itu juga salah satu fungsi dari penambahan zat aditif ini. Lalu sebagai sekuestran. Sekuestran itu adalah bahan penstabil yang digunakan dalam berbagai makanan dan biasanya sekuestran ini fungsinya untuk mengikat logam dalam bahan makanan sehingga dia itu menjaga kestabilan makanan. Jadi inilah, sebagai penstabilnya itu sebagai sekuestran ini. Lalu untuk pemanis, pengasam atau pengatur keasaman ya, pengembang adonan dan terakhir adalah pengawet supaya makanannya tidak mudah busuk gitu. Oke. Jenis zat aditif, ada 2 yang utama, yaitu zat aditif alami, yaitu yang berasal dari sumber alamiah, di mana yang alamiah itu biasanya mudah diperoleh dan lebih aman digunakannya. Makanya sampai sekarang penggunaan zat aditif ini yang alamiah ini semakin diminati oleh masyarakat. Tapi kelemahannya, penggunaannya itu dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih banyak biasanya dibandingkan zat yang artifisial atau sintetis dan kurang stabil ketepakatannya dan juga yang terakhir adalah kurang tahan lama. Itu salah satu kelemahan kenapa orang juga masih selain menggunakan zat aditif alami, menggunakan yang kedua ini, itu zat aditif sintetik. Di mana ini merupakan zat aditif yang berasal dari bahan-bahan kimia atau biasanya dibuat oleh pabrik. Keunggulannya apa? Jadi kalau dibandingkan dengan yang alami, dia itu adalah lebih stabil. Lalu penggunaannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan zat aditif alami dan tahan lebih lama gitu. Tapi ada kelemahannya juga. Ya, jadi kalau misalnya aditif alami itu aman, zat aditif sintetik itu justru yang bahayanya itu banyak. Karena dapat menimbulkan resiko penyakit kanker atau karsinogenik gitu. Itu yang paling bahayanya untuk zat aditif yang sintetis ini. Oke, itu kira-kira. Jadi baik yang alami atau sintetik ada yang ada pro-nya, ada con-nya juga, ada kelebihan dan tetap ada kekurangannya. Jadi tergantung tujuan dan penggunaan kita saja kita menggunakan zat aditif ini. Next saya akan bahas mengenai beberapa jenis zat aditif. Yang pertama adalah pewarna. Jadi tujuan pemberian warna pada makanan seperti yang saya bilang tadi itu adalah supaya makanan itu terlihat menarik gitu dan tentu saja kalau makanan terlihat menarik, dia akan lebih menggugah selera makan kita gitu. Nah, pewarna juga dibagi dua, ada pewarna alami, contohnya wortel, yang dia akan memberikan warna kuning kemerahan seperti warna asli wortel ini. Kelebihannya aman dikonsumsi dan dia akan menghasilkan aroma yang khas wortel gitu, yang enak dan khas gitu selain warna yang khas tersebut. Tapi kekurangannya ya pilihan warnanya terbatas, hanya sebatas warna asli wortel ini dan warnanya juga tidak terlalu tajam seperti pewarna sintesis. Dan tidak praktis, kalau pewarna sintesis kan tinggal teteskan saja sudah beres, tapi ini kan masih diolah lagi untuk dijadikan pewarna. Nah yang kedua adalah pewarna sintesis, contohnya adalah tartrazin atau pewarna kuning. Kelebihannya, pilihan warnanya banyak, bahkan lebih bervariatif dibanding alami, dan praktis tinggal diteteskan. Karena seperti ini bentuknya ya, tinggal diteteskan saja dalam bentuk botolan ini. Kekurangannya, tidak ada aromanya gitu. Biasanya itu pewarna sintesis fokus ke warnanya, tapi enggak ke aromanya. Dan ada juga pewarna yang tidak cocok untuk makanan, misalnya pewarna tekstil, itu nggak boleh untuk makanan. Sehingga resikonya apa? Menimbulkan penyakit tentunya. Itu kira-kira mesti diingat untuk pewarna. Yang alami baik karena misalnya aman dikonsumsi, tapi
Terbatas, baik itu dari warna-warnanya, dan juga warnanya pun tidak setajam pewarna sintesis. Pewarna sintesis baik, bagusnya pilihan warnanya banyak dan praktis, tapi bisa, eee, menimbulkan penyakit karena, ada bahan-bahan kimia yang berbahaya, di dalam pewarna tersebut dan tidak ada aromanya. Itu kira-kira plus dan minus dari pewarna ini, baik dari yang alami dan sintesis. Next adalah pemanis. Ya sesuai namanya, pemanis fungsinya menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Dibagi dua juga, ada yang pemanis alami, biasanya itu dari buah-buahan atau madu, biasanya madu sih yang alaminya ini yang digunakannya. Tapi yang madu ini kalau terlalu berlebih digunakannya, itu bakal menimbulkan resiko kegemukan atau obesitas. Dan juga pemanis alami ini berbahaya juga bagi penderita diabetes yang biasanya tidak toleran terhadap pemanis alami ini. Makanya alternatifnya adalah pemanis buatan yang tidak dapat dicerna karena bukan sumber energi, jadi hanya memberikan rasa manis saja gitu. Kalau pemanis alami itu biasanya bisa digunakan sebagai sumber energi juga. Pemanis buatan tapi ya ini merupakan pilihan alternatif ya kalau untuk penderita diabetes karena ini nggak dapat dicerna, jadi hanya memberikan nuansa atau rasa manisnya saja gitu tanpa memberikan energi. Contohnya apa? Sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Di mana yang saya jelaskan atau yang sebutkan tadi semua ini, manisnya itu puluhan hingga ratusan kali lebih manis dibandingkan pemanis alami gitu. Dan bedanya dengan pemanis alami, kalau pemanis alami itu berlebihan bisa menimbulkan kegemukan saja. Tapi kalau pemakaian berlebihan pada pemanis buatan itu bahkan bisa sampai merangsang tumor kandung kemih. Jadi ya lebih bahaya gitu kalau berlebih gitu. Terutama karena manisnya itu bisa puluhan hingga ratusan kali lebih manis. Dan yang utama, pemanis buatan ini sifatnya karsinogenik. Jadi bisa menimbulkan kanker juga ya tumor ini gitu. Jadi tetap lebih praktis, tapi tetap mesti hati-hati juga untuk, dalam menggunakan pemanis ini. Next adalah penyedap rasa, ya tujuannya menambah cita rasa dalam makanan. Yang paling banyak mungkin alami ya, misalnya gula, garam, rempah-rempah, itu kan buat menambah cita rasa dalam suatu makanan. Kalau buatan, itu ya biasanya yang paling terkenal adalah MSG, monosodium glutamat, yaitu, vetsin atau isoamil asetat. Nah, yang bahaya itu MSG ini, kalau ini MSG ya gambarnya, kalau MSG-nya berlebihan, itu bisa menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome. Ini kenapa Chinese restaurant? Karena biasanya restoran-restoran Cina atau Chinese food itu menggunakan MSG yang banyak gitu ya. Dan biasanya efek sampingnya adalah ini, bisa sampai sesak nafas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Jadi itu kira-kira efek samping kalau kita terlalu banyak mengidap atau mengkonsumsi MSG ini gitu. Oke. Oke, terakhir yang saya bahas adalah pengawet. Karena ini mungkin yang paling banyak digunakan dalam makanan ya. Di mana pengawet ini fungsinya adalah untuk menghalangi pembiakan mikroorganisme supaya makanan lebih tahan lama gitu. Ada dua jenis sama, ada pengawet alami, misalnya untuk pengasapan ikan diasapin, ikan bisa digaramin atau didinginkan, buah didinginkan di lemari es, itu bisa mengawetkan makanan-makanan secara alami gitu. Jadi bisa menghalangi untuk si mikroorganisme itu tumbuh gitu secara alami dengan pengasapan, penggaraman, dan juga pendinginan. Ataupun kalau yang sintesis atau buatan, itu misalnya tambahkan garam benzoat untuk apa? Supaya si bakteri bisa dihambat penumbuhannya. Lalu ditambahkan gas etilen oksida dan gas propilen oksida untuk membunuh bakterinya, jamur dan virus gitu. Nah, bahaya pengawetnya terutama yang buatan itu contohnya formalin. Itu biasanya bahan pengawet untuk tahu yang bisa menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan, dan yang paling utama mungkin bisa sampai serangan jantung gitu untuk pengawet formalin ini. Karena formalin bisa untuk mengawetkan mayat ya, tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Atau misalnya boraks, ini yang biasa dulu digunakan untuk pengawet bakso dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan juga kulit. Itu kira-kira pengawet yang paling bahaya yang sekarang sudah sangat dilarang dan juga ataupun dibatasi. Enggak, harusnya dilarang sih formalin dan boraks ini. Karena memang bahayanya lebih bahaya dibandingkan kegunaan atau fungsi yang kita dapatkan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi saya jelaskan mengenai batas penggunaan. Jadi, zat aditif itu ada batasnya.
Tidak ada zat aditif yang boleh sembarangan atau bebas digunakannya, enggak. Tapi tetap pasti semua bahan aditif, zat aditif baik itu yang alami sekalipun, pasti ada batasannya gitu. Jadi, batas penggunaan zat aditif bisa dilihat di tabel 11,2 ini, maaf ini agak miring ya, untuk batas penggunaan zat aditif. Jadi, untuk zat aditif ini dilihat dari ADI atau Acceptable Daily Intake. Itu adalah batas maksimal penggunaan harian gitu. Di mana ADI ini, si ADI ini adalah batasan yang tidak menimbulkan resiko jika dikonsumsi oleh manusia dengan hitungan biasanya per kilogram per berat badan. Jadi, contohnya ya, yang asam benzoat ini 5 miligram biar gampang hitungnya. Jadi misalnya ada seorang anak ya, berat badannya 50 kilogram aja, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif asam benzoat ini dengan ADI 5 miligram per kilogram. Jadi, batas maksimal harian zat aditif tersebut adalah 5 dikalikan 50 kilogram. 5 miligram dikalikan 50 kilogram. Jadi 250 miligram batas, penggunaan asam benzoat ini untuk si anak tersebut gitu. Yang lain juga sama, ada yang batasannya per kilogram makanan, ada yang batasannya per kilogram berat berat benda atau berat badan ya, biasanya seperti itu. Jadi itulah kira-kira batas penggunaan zat aditif. Walaupun ada juga misalnya yang tidak dibatasi oleh berat badan, misalnya sakarin, sikelamat, dan beta karoten. Ini dari wortel, tapi tetap biasanya yang namanya berlebihan atau terlalu itu ada efek negatifnya. Jadi tidak disarankan itu terlalu banyak, apalagi sampai berlebih. Itu kira-kira mengenai zat aditif batas penggunaannya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.